Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Ida Yumistia Pratiwi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro kelas A3 dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 mohon izin untuk memberikan presentasi mengenai teori makroekonomi dari perekonomian terbuka. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ria Risti Agustin dengan NIM akhir 106, selanjutnya Nadia Marcianda dengan NIM akhir 120, selanjutnya Adinda Diva Aprilia dengan NIM akhir 121, selanjutnya Anastasia Claudia Cindy dengan NIM akhir 126, dan yang terakhir Nyoman Astriani Dewi dengan NIM akhir 130. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yang pertama penawaran dan permintaan untuk dana pinjaman dan pertukaran valuta asing. Lalu, yang kedua keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Yang ketiga kebijakan dan peristiwa mempengaruhi ekonomi terbuka. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin untuk menjelaskan mengenai penawaran dan juga permintaan untuk dana pinjaman dan pertukaran valuta asing. Next. Nah, ketika kita berbicara mengenai kekuatan ekonomi terbuka, bagaimana sih kekuatan perekonomian terbuka di suatu negara itu dapat diukur? Caranya, yang pertama itu adalah melihat kekuatan negara itu adalah berapa banyak sih dana yang tersedia di pasar dan siap untuk dipinjamkan atau pasar loanable fund. Dengan semakin banyak atau semakin sedikitnya dana yang bisa dipinjam untuk aktivitas penjualan atau pembelian bahan, barang, dan segala macamnya, maka tentu saja itu nanti akan mampu untuk mempengaruhi perekonomian terbuka di suatu negara. Kemudian pasar loanable fund ini berfungsi untuk mengkoordinasikan simpanan ekonomi atau tabungan, investasi, dan aliran loanable funds luar negeri, atau bisa kita sebut dengan aliran net atau net capital outflow. Kemudian selain pasar loanable fund, kekuatan perekonomian terbuka di suatu negara itu juga dipengaruhi oleh bursa valuta asing, yang mana fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan orang-orang yang ingin menukarkan mata uang dalam negeri dengan mata uang negara lain. Nah, keadaan atau aktivitas seperti apa sih yang membuat orang-orang itu menukarkan mata uangnya dengan mata uang negara lain? Jadi salah satunya itu ketika mereka ingin membeli barang-barang dari luar negeri, sehingga mata uang yang mereka punya itu harus ditukarkan dengan mata uang luar negeri. Atau ketika mereka ingin melakukan investasi di suatu negara, maka secara otomatis mereka harus melakukan investasi secara atau sesuai dengan mata uang negara tujuannya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bursa valuta asing ini dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi terbuka di suatu negara. Next. Nah, kemudian kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Kita mulai dari pasar dana yang dapat dipinjamkan atau pasar loanable fund. Ketika kita berbicara mengenai pasar loanable fund, di situ terdapat dua sudut pandang, yakni permintaan dan penawaran. Nah, kita bisa lihat pada loanable fund dalam sudut pandang penawaran terlebih dahulu. Pada perekonomian terbuka, penawaran itu akan sangat dipengaruhi oleh simpanan nasional atau S, saving. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara dalam sudut pandang permintaan, yang mana di sini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu permintaan di pasar loanable fund itu akan dipengaruhi oleh investasi domestik atau eh, bisa disebut juga dengan seberapa besar seseorang membeli modal-modal domestik yang ada di suatu negara. Kemudian yang kedua itu ada permintaan juga dipengaruhi oleh aliran keluar modal, yaitu berapa banyak orang-orang di negara domestik itu membeli barang-barang modal dari luar negeri, atau sebaliknya, berapa banyak orang luar negeri membeli barang-barang modal yang ada di domestik. Sehingga di sini pada aliran keluar modal atau NCO itu ada dua kategori. Yang pertama itu ada NCO lebih besar daripada 0 dan NCO lebih kecil daripada 0.
Nah, ketika NCO ini lebih besar daripada nol, yakni negara mengalami aliran modal keluar neto, yaitu pembelian modal luar negeri neto menambahkan permintaan untuk pasar loanable fund yang dihasilkan. Sedangkan ketika NCO lebih kecil daripada nol, yakni negara mengalami aliran modal neto, yaitu sumber daya modal yang datang dari luar negeri mengurangi permintaan untuk loanable funds yang dihasilkan secara domestik. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan grafik. Nah, tingkat suku bunga pada sebuah perekonomian terbuka itu sama seperti pada ekonomi tertutup, yang mana keduanya ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan loanable fund. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada grafik. Nah, kita bisa mulai dari penawaran terlebih dahulu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang mempengaruhi penawaran di pasar loanable fund itu adalah simpanan nasional atau saving. Nah, untuk itu kita bisa fokus dulu kepada kurva yang berwarna hijau. Nah, di situ kan digambarkan dari kiri ke kanan atas. Nah, kita akan berbicara dulu mengenai saving yang terjadi di suatu negara. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka secara otomatis jumlah saving itu juga akan semakin tinggi, sehingga loanable fund itu nantinya akan semakin tinggi juga. Next. Nah, bisa kita lihat pada kurva, katakanlah saya memiliki titik A, B, dan juga C. Ketika di titik A, kita lihat suku bunganya kan ada satu, kemudian jumlah loanable fund-nya juga ada satu. Tapi ketika itu naik ke titik B, kita akan melihat tingkat suku bunganya mengalami kenaikan dari satu menjadi dua. Berarti kan tingkat suku bunga itu mengalami kenaikan, maka secara otomatis aktivitas saving nasional itu akan semakin meningkat dari satu menjadi dua. Nah, itulah yang menyebabkan jumlah loanable fund juga akan meningkat. Kemudian dari titik B itu menuju titik C. Nah, kita bisa lihat lagi bahwa jumlah suku bunga itu mengalami peningkatan juga. Katakanlah dari satu kemudian kedua, terus menjadi ketiga. Nah, semakin tinggi suku bunga, maka aktivitas saving nasionalnya akan semakin tinggi pula. Nah, itulah ketika kita berbicara mengenai hubungan simpanan nasional pada loanable fund yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga. Next. Nah, selain kita berbicara dari sisi penawaran, kita lanjut ke sisi permintaannya, yang mana pada pasar loanable fund ini pada sisi permintaan memiliki dua indikator, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh investasi domestik dan yang kedua yaitu aliran modal keluar. Nah, untuk ini kita fokus pada kurva yang berwarna oranye. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika investasi dan aliran modal keluar itu pasti akan ditentukan oleh suku bunga. Tapi di sini ada perbedaan. Ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka secara otomatis investasi domestik atau aliran modal keluar itu akan semakin bertambah. Katakanlah ketika suku bunga ada di titik A, di mana suku bunganya tinggi, maka kan seseorang itu tidak akan melakukan investasi dan akan memilih untuk menabung. Begitu pula ketika kita berbicara aliran modal keluar, ketika suku bunga tinggi, artinya modal-modal asing yang ingin dibeli itu kan mengalami kenaikan. Dan tentunya kita akan mengurangi untuk membeli modal asing tersebut. Dan sebaliknya, ketika semakin rendah suku bunga di suatu negara, maka jumlah loanable fund dari sisi permintaan akan semakin bertambah pula. Nah, di sini kita bisa lihat dari tingkat suku bunga yang dari 3 itu turun menjadi 1. Ketika suku bunga itu rendah, investasi akan mengalami peningkatan di titik C. Begitu juga dengan aliran modal keluar yang akan mengalami peningkatan juga. Kemudian pada poin terakhir yaitu pada tingkat suku bunga equilibrium atau pada titik B,
jumlah orang yang ingin menabung itu seimbang dengan jumlah orang yang ingin meminjam uang untuk membeli modal domestik dan aset asing. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, di mana kita akan membahas terkait bursa valuta asing. Nah, bursa valuta asing ini merupakan sebuah atau pasar pertukaran mata uang asing. Nah, di mana ini tuh merupakan tempat atau institusi menukar mata uang dari satu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya nih, dolar Amerika Serikat yang ditukar dengan yen Jepang. Nah, tujuan utamanya dari pasar pertukaran ini tuh adalah untuk mendukung transaksi internasional kayak seperti perdagangan barang, jasa, ataupun investasi antar negara. Boleh di next slide. Nah, dalam hal ini terdapat hubungan penting di pasar ini yaitu adalah NCO sama dengan NX, di mana NCO itu merupakan net capital outflow yang merupakan selisih antara uang yang diinvestasikan oleh penduduk suatu negara di luar negeri dengan uang yang diinvestasikan orang asing di negara tersebut. Nah, kemudian untuk NX sendiri itu merupakan net ekspor, di mana itu merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa, ekspor barang dan impor. Nah, ketika Amerika Serikat itu tuh menjual lebih banyak barang ke luar negeri, maka ia tuh akan dikatakan sebagai surplus perdagangan, di mana NX-nya itu lebih dari nol. Nah, mereka itu akan mendapatkan mata uang asing. Nah, mata uang N itu biasanya digunakan untuk membeli aset asing, sehingga modal Amerika Serikat itu tuh mengalir keluar, atau NCO-nya itu lebih dari nol. Nah, kemudian ketika sebaliknya, ketika Amerika Serikat ini tuh membeli lebih banyak barang asing, maka dia tuh akan dikatakan sebagai defisit perdagangan di mana NX-nya itu kurang dari nol. Nah, mereka itu perlu menjual aset ke luar negeri untuk membayar kekurangan ini sehingga modal asing masuk ke Amerika Serikat itu tuh dikatakan sebagai NCO itu kurang dari nol. Mungkin boleh di next slide. Nah, kemudian dalam model ekonomi terbuka, NCO sama dengan NX ini tuh menggambarkan dua sisi pasar pertukaran mata uang asing. Nah, di mana yang pertama itu ada arus keluar modal bersih NCO yang dia tuh mewakili penawaran dolar, kemudian ada ekspor bersih yang dia tuh mewakili permintaan dolar. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, di mana arus keluar modal bersih ini tuh mewakili jumlah dolar yang disediakan untuk membeli aset asing. Misalnya nih, ketika investor Amerika Serikat itu tuh ingin membeli obligasi Jepang atau membeli produk Jepang. Nah, mereka itu kan harus menukar dolar ya dengan yen. Nah, sehingga itu tuh nantinya akan menambah penawaran dolar. Nah, kemudian yang kedua, ketika ekspor bersih ini tuh mewakili dari permintaan dolar, di mana jumlah dolar yang diminta oleh pihak asing itu tuh untuk membeli barang dan jasa yang diekspor oleh Amerika Serikat. Misalnya nih, maskapai Jepang yang ingin membeli pesawat Boeing, mereka itu akan menukar yen itu dengan dolar kan. Nah, sehingga permintaan dolar itu akan nambah karena mereka Jepang itu tuh harus menukar uang dengan dolar. Boleh di next slide. Next. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait nilai tukar real, di mana nilai tukar real ini merupakan harga barang dan jasa suatu negara dibandingkan dengan barang dari negara lain. Nah, nilai tukar real ini tuh memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan ekspor bersih. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi ekspor dan juga impor. Yang pertama itu adalah ketika nilai tukar real Amerika Serikat itu naik atau dikatakan sebagai apresiasi. Nah, ketika barang Amerika Serikat itu tuh lebih mahal, maka eh, ekspornya itu akan turun gitu. Maka ekspornya itu akan turun karena lebih sedikit orang asing yang membeli barang Amerika Serikat. Nah, untuk impornya itu dia akan naik, karena lebih banyak orang Amerika Serikat itu tuh yang membeli barang barang dari luar negeri atau kayak barang asing, karena kan harganya itu lebih murah daripada di negaranya. Nah, kemudian ketika nilai tukar real Amerika Serikat itu turun atau bisa dikatakan sebagai depresiasi, maka barang Amerika Serikat itu akan lebih murah. Maka ekspornya itu akan naik, kemudian
itu akan turun sehingga permintaan dolar itu akan meningkat. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya terdapat permintaan dan penawaran. Dapat kita lihat bahwasanya di situ untuk yang pertama itu ada kurva permintaan. Nah, kurva permintaannya itu yang bentuknya itu miring ke bawah. Nah, di alasan kenapa sih kurva permintaan itu tuh miring ke bawah. Nah, ketika nilai tukar real itu naik, maka barang-barang di Amerika Serikat itu akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang asing. Nah, hal inilah yang nantinya itu akan membuat barang dan jasa Amerika Serikat itu tuh kurang menarik bagi pembeli asing, sehingga permintaan terhadap dolar untuk membeli ekspor Amerika Serikat itu akan menurun. Nah, kemudian kita untuk penawarannya itu kan dia gambarnya itu kan vertikal ya, di mana kenapa sih kurva penawaran itu vertikal? Jadi penawaran dolar di Amerika di pasar itu tuh em, berasal dari NCO, di mana NCO itu tuh tidak bergantung pada nilai tukar real, melainkan dipengaruhi oleh suku bunga real domestik dan juga asing. Misalnya nih, ketika investor Amerika Serikat itu tuh membeli aset asing, mereka akan mempertimbangkan gitu loh. Mereka itu akan mempertimbangkan nilai tukar saat mengonversi keuntungannya kembali ke dolar. Nah, efek nilai tukar terhadap biaya pembelian aset asing dan hasilnya itu akan saling mengimbangi sehingga NCO itu tidak berubah. Nah, misalnya juga jika nilai tukar real dolar itu naik, memang benar bahwa aset itu akan tampak lebih murah dalam hal dolar. Namun, ketika aset asing itu tuh memberikan hasil, kayak misalnya dividen dalam bentuk yen, maka nilai tukar real yang lebih tinggi berarti dividen ini tuh bernilai lebih sedikit ketika diubah ke dolar. Nah, karena kedua efek ini saling mengimbangi, maka jumlah dolar yang dipasok untuk membeli net asing itu menyebabkan NCO itu tetap stabil sehingga kurva penawaran itu tuh vertikal. Mungkin boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya adalah mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Nah, pada materi keseimbangan dalam perekonomian terbuka ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara penawaran dan permintaan di dua pasar sebelumnya, yaitu pada pasar dana yang dapat dipinjamkan dan pada pasar valuta asing. Next. Nah, di sini ada pun materi pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai aliran keluar modal neto, yaitu hubungan antara dua pasar. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ada 4 variabel makroekonomi yang sangat penting, yaitu tabungan nasional atau saving yang dilambangkan dengan S, selanjutnya adalah investasi atau I, lalu ada aliran modal keluar bersih atau net capital outflow atau NCO, dan net export atau NX. Adapun rumusnya yaitu S sama dengan I plus NCO, yang dimana pada persamaan rumus pertama ini menunjukkan bahwa tabungan nasional atau S di dalam suatu negara ini digunakan untuk membiayai investasi domestik atau I. Lalu aliran modal keluar bersih juga dibiayai oleh tabungan nasional ini. Jadi, apabila sebuah negara memiliki tabungan yang lebih besar dari investasinya, maka kelebihan tabungan tersebut akan digunakan untuk membeli aset di luar negeri, yang berarti NCO-nya adalah positif. Lalu sebaliknya, apabila investasi ini melebihi tabungan, maka negara tersebut akan menarik modal dari luar negeri yang akan menyebabkan NCO-nya negatif. Lalu, ada pun rumus persamaan yang kedua, yaitu NCO sama dengan NX, yang dimana hubungan persamaan kedua ini menunjukkan bahwa aliran modal keluar bersih atau NCO ini selalu sama dengan ekspor bersihnya. Artinya, setiap perubahan dalam arus modal suatu negara ini akan diimbangi oleh perubahan dalam perdagangan internasionalnya. Jadi, apabila suatu negara memiliki NCO yang positif, itu berarti negara tersebut mengekspor lebih banyak barang dan jasa dibandingkan mengimpornya. Lalu, apabila NCO-nya negatif, maka negara tersebut mengimpor barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan mengekspornya, yang nantinya akan memicu NX negatif. Lalu, di pasar dana yang dipinjamkan, ini pasokan berasal dari tabungan nasional atau saving, sementara permintaan ini berasal dari investasi domestik dan juga modal keluar bersih atau NCO, dengan memiliki tingkat bunga real yang menyeimbangkan keduanya.
Sementara di pasar valuta asing, pasokan itu berasal dari aliran modal keluar bersih, sedangkan permintaan itu berasal dari ekspor bersih atau NX. Dan tingkat nilai tukar real ini nantinya akan memberikan keseimbangan pasokan dan permintaan tersebut. Lalu, adapun aliran modal keluar bersih ini adalah variabel yang menghubungkan kedua pasar ini, yang dimana di pasar dana yang dapat dipinjamkan, NCO ini adalah bagian dari permintaan. Sehingga, apabila seseorang ingin membeli aset di luar negeri, itu harus mencari sumber dana di pasar tersebut. Sementara di pasar valuta asing, NCO ini adalah sumber pasokan yang dimana seseorang yang ingin membeli aset di negara lain itu harus menyediakan dolar yang untuk ditukar dengan mata uang negara tujuan. Next slide. Nah, di sini ada pun kurva yang dimana pada kurva tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat bunga real atau real interest rate dan aliran modal keluar bersih atau net capital outflow. Adapun sumbu vertikal itu mewakili tingkat bunga real, sedangkan sumbu horizontal ini menunjukkan aliran modal keluar bersih. Sementara garis biru yang menurun itu mengilustrasikan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Nah, kurva ini mengilustrasikan bahwa tingkat bunga real itu berperan penting dalam menunjukkan besar kecilnya aliran modal keluar bersih atau NCO. Hubungan negatif pada kurva ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga realnya, maka semakin rendah pula aliran modal keluar bersih. Adapun contoh yang dapat saya berikan untuk memberikan kemudahan dalam penjelasan materi ini, yang dimana contohnya itu apabila ada seorang investor di negara A yang memiliki kesempatan untuk berinvestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di negara ini tingkat bunga realnya itu sedang berubah-ubah. Adapun sebuah perbandingannya apabila tingkat bunga realnya itu tinggi, nah, bayangkan tingkat bunga real di negara A itu adalah 7%, sedangkan di negara-negara lainnya 3%. Maka dalam kondisi ini, berinvestasi di aset-aset domestik di negara A itu jauh lebih menguntungkan karena pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan di luar negeri. Maka dampaknya pada NCO-nya adalah menjadi rendah atau bahkan negatif, karena arus modalnya itu mengarah ke arah sebelah kiri. Selanjutnya, apabila kita membayangkan bahwa tingkat bunga real di negara A ini turun menjadi 2%, sementara di negara lain tetap itu menjadi 3% atau lebih tinggi dari negara A, maka dalam situasi ini berinvestasi di luar negeri itu menjadi lebih menarik karena pengembaliannya lebih besar. Maka dampaknya pada NCO ini adalah NCO akan bergerak ke sisi kanan kurva yang berarti NCO menjadi positif. Nih, jadi inti hubungan dari kurva ini adalah bahwa hubungan kurva ini menggambarkan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga real dan aliran modal keluar bersih. Jadi, apabila real interest rate-nya itu tinggi, maka investor itu lebih suka berinvestasi di dalam negeri, maka akan menyebabkan net capital outflow-nya itu menurun. Sementara apabila tingkat bunga real rendahnya itu rendah, maka investor lebih suka berinvestasi di luar negeri yang menyebabkan NCO-nya meningkat atau bergeser ke sebelah kanan. Next. Selanjutnya adalah materi mengenai keseimbangan simultan di dua pasar. Nah, di sini kita menunjukkan sebuah grafik yang dimana grafiknya ini adalah gabungan dari semua elemen dalam model. Nah, yang pertama pada panel A, yaitu pada grafik A itu kita membahas mengenai pasar dana pinjaman. Nah, pada grafik ini itu menggambarkan pasar yang menunjukkan interaksi antara penawaran dan permintaan dana pinjaman. Yang dimana penawaran ini berasal dari tabungan nasional dan permintaan ini berasal dari investasi domestik dan juga NCO. Yang dimana keseimbangannya atau titik equilibrium dari panel A ini adalah tingkat atau RI-nya yang dimana memiliki arti tingkat di mana jumlah dana yang disediakan itu sama dengan jumlah yang diminta. Jadi penjelasan lebih singkatnya lagi itu seperti tabungan masyarakat menyediakan dana bagi mereka yang ingin meminjam untuk investasi. Maka tingkat bunga real ini akan menentukan seberapa banyak yang disimpan dan dipinjam. Jadi ketika bunga naik, maka akan lebih banyak orang yang akan menyimpan, tetapi lebih sedikit yang akan meminjam. Lalu selanjutnya ada panel B, yang dimana pada panel B ini menunjukkan aliran modal keluar atau net capital outflow, yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga real dan aliran modal keluar bersih. Yang dimana ketika
Ketika tingkat bunga real domestik lebih tinggi, maka aset domestik ini menjadi lebih menarik bagi investor karena menawarkan pengembalian yang lebih besar, sehingga mengakibatkan aliran modal keluar bersih semakin berkurang. Nah, jadi ketika bunga dalam negeri itu tinggi, maka orang lebih memilih untuk menyimpan uang itu atau berinvestasi di dalam negeri daripada di luar negeri, sehingga aliran modal keluar berkurang. Selanjutnya, next. Eh, pada grafik panel C ini menggambarkan pasar valuta asing yang menunjukkan interaksi antara penawaran dan permintaan dolar di suatu negara di pasar valuta asing. Nah, yang dimana penawaran dolar itu berasal dari NCO yang merupakan hasil dari panel B, yaitu jumlah uang yang ditukar menjadi mata asing untuk berinvestasi di luar negeri. Selanjutnya ada permintaannya yang berasal dari net export atau NX, yaitu kebutuhan negara asing untuk membeli barang dari luar negeri. Nah, adapun titik keseimbangannya yaitu pada E1 yang dimana adalah tingkat di mana jumlah dolar yang ditawarkan sama dengan jumlah dolar yang diminta. Jadi, jumlah dolar yang tersedia untuk ditukar itu tergantung pada investasi apa yang dilakukan di luar negeri. Sedangkan permintaan untuk dolar itu bergantung pada perdagangan internasional, sehingga nilai tukar keseimbangan itu akan tercapai ketika penawaran dan permintaan tertentu. Contohnya itu seperti negara A menjual pesawat terbang ke negara B. Jadi untuk membeli pesawat tersebut, negara B itu perlu mata uang dari negara A untuk bertransaksi. Oleh karena itu, permintaan terhadap mata uang negara A itu meningkat di pasar valuta asing. Sehingga dalam konteks penawarannya, investor dari negara A yang ingin berinvestasi di negara B ini perlu menukarkan dolar mereka menjadi mata uang negara B. Sehingga jumlah penawaran ini ditentukan oleh NCO pada panel B. Lalu, dari unsur permintaannya, negara B ini membutuhkan dolar dari negara A untuk membeli pesawat dari negara A tersebut. Sehingga permintaan dan penawaran ini akan memberikan hasil keseimbangan, yaitu pada E1-nya, yang dimana nilai tukar ini jumlah dolar yang ditawarkan akan sama dengan jumlah dolar yang diminta. Jadi, apabila nilai tukar real turun, maka barang negara A menjadi lebih murah sehingga ekspor meningkat. Jadi, adapun hubungan antara ketiga panel tersebut, yang dimana panel A ini menentukan tingkat bunga real atau R1 yang memengaruhi aliran modal keluar bersih di panel B. Lalu, hasil dari panel B ini akan menentukan penawaran dolar di pasar valuta asing di panel C. Lalu yang terakhir di panel C ini nantinya dari nilai tukar real keseimbangan atau E1-nya itu nantinya akan menentukan keseimbangan dalam pasar valuta asing. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan dan peristiwa mempengaruhi perekonomian terbuka. Next. Di sini ada 3 kebijakan dan peristiwa yang mempengaruhi perekonomian terbuka. Di antaranya yang pertama ada defisit anggaran pemerintah, yang kedua ada kebijakan perdagangan, dan yang ketiga ada ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Bisa di next. Yang pertama ada defisit pemerintah. Defisit anggaran pemerintah ini bisa terjadi karena pengeluaran pemerintah itu melebihi pendapatan yang menyebabkan tabungan publik itu menjadi minus dan mengurangi tabungan nasional. Nah, dalam perekonomian terbuka ini, hal ini sangat berdampak pada 3 aspek utama. Yang pertama ada pasar dana pinjaman, yang kedua ada aliran modal, dan yang ketiga ada pasar valuta asing. Jadi dengan melakukan defisit anggaran, dapat mengurangi pasokan dana pinjaman, menaikkan suku bunga, dan juga mengurangi investasi. Next. Selanjutnya ada kurva defisit pemerintah. Dalam panel A itu menunjukkan bahwa dampak defisit anggaran Amerika Serikat pada pasar Amerika Serikat untuk dana pinjaman. Dengan lebih sedikit dana yang tersedia bagi peminjam di pasar keuangan Amerika Serikat, maka tingkat suku bunga itu naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jika dihadapkan pada tingkat suku bunga yang tinggi, maka peminjam di pasar untuk dana pinjaman memilih untuk meminjam lebih sedikit. Perubahan ini tuh bisa direpresentasikan dalam gambar sebagai pergerakan dari titik A ke titik B sepanjang kurva permintaan untuk dana pinjaman. Jadi secara khusus, rumah tangga dan perusahaan itu tuh mengurangi
pembelian barang modal mereka, seperti dalam ekonomi tertutup, defisit anggaran itu menyingkirkan investasi domestik, namun dalam ekonomi terbuka, berkurangnya pasokan dana pinjaman untuk memiliki efek tambahan. Next. Selanjutnya, untuk panel B itu menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga dari R1 ke R2 itu mengurangi arus keluar modal neto, di mana penurunan arus keluar modal neto ini juga merupakan bagian dari penurunan jumlah dana pinjaman yang diminta dalam pergerakan dari titik A ke titik B di panel A. Karena tabungan yang disimpan di dalam negeri sekarang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, maka berinvestasi di luar negeri itu terlihat kurang menarik, dan juga penduduk domestik itu membeli lebih sedikit aset asing. Jadi, tingkat suku bunga yang lebih tinggi juga menarik investor asing yang ingin memperoleh laba yang lebih tinggi atas aset Amerika Serikat. Jadi, ketika defisit anggaran menaikkan tingkat suku bunga, maka perilaku domestik dan asing itu menyebabkan arus keluar modal neto Amerika Serikat itu menurun. Untuk panel C itu menunjukkan bagaimana defisit anggaran itu mempengaruhi pasar untuk pertukaran mata uang asing. Karena arus modal neto itu berkurang, maka orang itu membutuhkan lebih sedikit mata uang asing untuk membeli aset asing. Dan hal ini tuh mendorong pergeseran ke kiri pada kurva penawaran untuk mata uang lokal dari S1 ke S2. Penurunan penawaran dolar ini menyebabkan nilai tukar real naik dari E1 ke E2. Artinya, dolar ini tuh menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan mata uang asing. Kenaikan ini pada akhirnya akan membuat barang dari Amerika Serikat itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang asing. Karena orang-orang di dalam negeri maupun di luar negeri itu mengalihkan pembelian mereka dari barang-barang yang lebih mahal. Sehingga ekspor dari Amerika Serikat itu menurun dan impor ke Amerika Serikat itu meningkat. Karena kedua alasan tersebut, maka ekspor neto Amerika Serikat turun. Oleh karena itu, dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran pemerintah itu menaikkan tingkat suku bunga real, menyingkirkan investasi domestik, menyebabkan mata uang naik, dan juga mendorong keseimbangan perdagangan menuju defisit. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai kebijakan perdagangan. Di sini, kebijakan perdagangan itu adalah kebijakan dari pemerintah yang secara langsung itu dapat mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diimpor atau diekspor oleh suatu negara. Nah, kebijakan perdagangan ini mengambil berbagai bentuk, biasanya dengan tujuan itu mendukung industri dalam negeri tertentu. Salah satu kebijakan perdagangan yang umum itu adalah tarif pajak atas barang impor. Kemudian terdapat kuota impor, yaitu batasan jumlah barang yang diproduksi di luar negeri yang dapat dijual di dalam negeri. Nah, dalam kebijakan perdagangan umum di seluruh dunia itu meskipun terkadang disamarkan. Baik, di sini ada contoh dari adanya kebijakan perdagangan. Dampak dari kebijakan perdagangan dapat dilihat dari salah satu contoh, yaitu pada industri otomotif Amerika Serikat. Pemerintah atas Amerika Serikat terkadang menekan pembuatan mobil Jepang untuk mengurangi jumlah mobil yang mereka jual di Amerika Serikat. Dengan itu, pemerintah Amerika Serikat untuk memperlakukan kuota pada jumlah mobil yang dapat diimpor dari Jepang. Nah, dalam kasus mereka ini, pelobi untuk industri otomotif itu menegaskan bahwa pembatasan perdagangan akan mengecilkan ukuran defisit perdagangan Amerika Serikat. Nah, di sini terdapat contoh kurva pengaruh kuota impor. Nah, jadi langkah pertama dalam menganalisis kebijakan perdagangan itu adalah menentukan kurva mana yang bergeser. Karena ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Kebijakan tersebut mempengaruhi ekspor bersih. Dan karena ekspor bersih itu adalah sumber permintaan dolar di pasar untuk pertukaran mata uang asing, kebijakan tersebut akan mempengaruhi kurva permintaan di pasar ini. Nah, langkah kedua itu adalah menentukan ke arah mana kurva permintaan ini akan bergeser, karena kuota membatasi jumlah mobil Jepang yang dijual di Amerika Serikat itu mengurangi impor pada nilai tukar real tertentu. Oleh karena itu, eh, ekspor bersih yang sama dengan ekspor dikurangi impor akan meningkat untuk nilai tukar real tertentu. Karena orang asing itu membutuhkan
dolar untuk membeli ekspor bersih Amerika Serikat, ada peningkatan permintaan dolar di pasar untuk pertukaran mata uang asing. Di sini dapat kita lihat peningkatan permintaan dolar itu dapat ditunjukkan pada kurva panel C, di mana sebagai pergeseran dari D1 ke D2. Nah, kemudian membandingkan keseimbangan lama dan baru. Seperti yang dapat kita lihat pada panel C itu, peningkatan permintaan dolar menyebabkan nilai tukar real itu terapresiasi dari E1 ke E2. Karena tidak ada yang terjadi di pasar untuk dana pinjaman yang dapat kita lihat di panel A, tidak ada perubahan suku bunga real. Karena tidak ada perubahan pada suku bunga real, juga tidak ada perubahan pada arus modal bersih, ditunjukkan pada panel B. Dan karena tidak ada perubahan arus modal bersih keluar, tidak mungkin ada perubahan ekspor bersih meskipun kuota impor telah mengurangi impor. Mungkin dampak ini sedikit membingungkan karena ekspor bersih itu tetap sama sementara ekspor baru itu turun. Nah, ini dapat diselesaikan dengan mencatat perubahan nilai tukar real di mana ketika dolar itu terapresiasi nilainya di pasar untuk pertukaran mata uang asing, barang-barang domestik itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang asing. Nah, apresiasi ini mendorong impor dan menghambat ekspor, dan kedua perubahan ini bekerja untuk mengurangi peningkatan langsung ekspor bersih akibat kuota impor. Pada akhirnya, kuota impor itu mengurangi impor dan ekspor. Tetapi ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor itu tidak berubah. Nah, di sini dengan demikian kita dapat pada implikasi pada kebijakan perdagangan itu tidak mempengaruhi neraca perdagangan, yang artinya kebijakan yang secara langsung ini mempengaruhi ekspor atau impor itu tidak mengubah ekspor bersih. Nah, dapat dilihat pada rumus NX sama dengan NCO sama dengan S-1, di mana ekspor bersih sama dengan arus modal keluar bersih yang sama dengan tabungan nasional dikurangi investasi domestik. Di sini kebijakan perdagangan itu tidak mengubah neraca perdagangan karena tidak mengubah tabungan nasional atau investasi domestik. Untuk tingkat tabungan nasional dan investasi domestik tertentu, nilai tukar real itu menyesuaikan untuk menjaga neraca perdagangan tetap sama, terlepas dari kebijakan perdagangan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, meskipun kebijakan perdagangan ini tidak mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara secara keseluruhan, namun kebijakan ini itu dapat mempengaruhi perusahaan, industri, dan negara tertentu. Nah, di sini selanjutnya itu terdapat ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Pada tahun 1994, ketidakstabilan politik di Meksiko itu, di mana hal ini membuat pasar keuangan dunia itu menjadi gugup. Orang-orang mulai memandang Meksiko sebagai negara yang jauh lebih tidak stabil daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menarik sebagian aset mereka keluar dari Meksiko. Nah, terjadinya pergerakan dana yang begitu besar dan tiba-tiba keluar dari suatu negara itu dapat disebut sebagai pelarian modal. Nah, baik di sini terdapat kurva efek dari pelarian modal. Nah, jika masyarakat itu memutuskan bahwa Meksiko adalah tempat yang beresiko untuk menyimpan tabungan mereka, mereka akan memindahkan modal itu ke tempat yang lebih aman seperti Amerika Serikat, yang mengakibatkan peningkatan arus keluar modal bersih dari Meksiko. Nah, dengan demikian, seperti yang ditunjukkan oleh panel A itu, kurva permintaan untuk dana yang dapat dipinjamkan itu bergeser ke kanan dari D1 ke D2. Nah, selain itu, karena arus keluar modal bersih lebih tinggi untuk suku bunga apapun, kurva arus keluar modal bersih juga bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2, seperti kita lihat pada panel B. Nah, untuk melihat efek pelarian modal pada ekonomi Meksiko, kami membandingkan keseimbangan lama dan baru, di mana dapat dilihat pada panel A itu menunjukkan bahwa peningkatan permintaan dana yang dapat dipinjamkan menyebabkan suku bunga di Meksiko itu naik dari R1 menjadi R2. Kemudian pada panel B itu menunjukkan bahwa arus keluar modal bersih Meksiko itu meningkat. Dilanjutkan pada panel C itu menunjukkan bahwa peningkatan arus keluar modal bersih itu meningkat
menyebabkan pasukan peso di pasar untuk pertukaran mata uang asing dari S1 menjadi S2. Yang berarti artinya itu ketika orang mencoba keluar dari aset Meksiko, ada pasokan peso yang besar untuk dikonversi menjadi dolar. Nah, peningkatan pasokan ini menyebabkan peso itu terapresiasi dari S1 menjadi E2. Dengan demikian, pelarian modal dari Meksiko itu meningkatkan suku bunga Meksiko dan menurunkan nilai peso Meksiko di pasar untuk pertukaran mata uang asing. Jadi nilai yang diamati pada tahun 1994. Nah, pelarian modal ini memiliki dampak terbesar pada negara tempat modal melarikan diri, tetapi juga mempengaruhi negara lain. Ketika modal mengalir keluar dari Meksiko ke Amerika Serikat, misalnya itu memiliki efek sebaliknya pada ekonomi Amerika Serikat seperti yang terjadi tentang ekonomi Meksiko ini. Nah, jadi secara khusus peningkatan arus keluar modal bersih Meksiko itu dengan penurunan arus keluar modal bersih Amerika Serikat. Nah, ketika peso terdepresiasi nilainya dan suku bunga Meksiko naik, dolar terapresiasi nilainya dan suku bunga Amerika Amerika Serikat turun. Namun, ukuran dampak ini pada ekonomi Amerika Serikat itu kecil karena ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar dibandingkan dengan Meksiko. Nah, peristiwa yang telah terjadi ini yang dialami oleh Meksiko dapat terjadi pada ekonomi manapun di dunia dan pada kenyataannya itu terjadi dari waktu ke waktu. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada studi kasus. Bisa di next. Di sini ada aliran modal keluar Tiongkok. Aliran modal keluar Tiongkok ini berdampak besar pada perekonomian global. Ketika modal keluar, nilai tukar itu renminbi melemah, yang membuat barang-barang Tiongkok itu lebih murah di pasar internasional dan meningkatkan ekspor neto. Sebaliknya, negara yang menerima aliran modal cenderung mengalami penguatan mata uang yang dapat menyebabkan defisit perdagangan karena barang-barangnya menjadi lebih mahal di pasar global. Tiongkok secara aktif menekankan nilai tukar renminbi dengan mengakumulasikan aset asing seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat sebagai upaya mendukung industrinya. Kebijakan ini menjadikan produk Tiongkok lebih kompetitif, tetapi di sisi lain memperburuk defisit perdagangan Amerika Serikat karena barang impor dari Tiongkok ini menjadi lebih murah. Meskipun kebijakan tersebut merugikan produsen lokal di Amerika Serikat, konsumen Amerika ini mendapatkan manfaat berupa harga barang yang lebih rendah dan suku bunga yang turun, yang dapat mendorong investasi domestik. Dampaknya itu menciptakan keseimbangan antara pemenang dan pecundang di kedua negara, dengan efek keseluruhan terhadap ekonomi Amerika Serikat dianggap relatif kecil. Namun, tujuan utama di balik kebijakan Tiongkok seperti pengumpulan cadangan aset asing atau pertimbangan strategi lain masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Next. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu model makroekonomi untuk perekonomian terbuka itu melibatkan pasar dana pinjaman dan pasar valuta asing yang saling terkait melalui arus keluar modal neto atau NCO. Pasar dana pinjaman ini mengordinasikan tabungan, investasi domestik, dan NCO. Sementara pasar valuta asing memfasilitasi pertukaran mata uang antar negara. Suku bunga real dan nilai tukar real ini mempengaruhi keseimbangan makroekonomi termasuk tabungan, investasi domestik, dan ekspor bersih serta dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan peristiwa global. Pemahaman tentang interaksi kedua pasar ini penting untuk menilai dampak kebijakan dan peristiwa terhadap stabilitas ekonomi. Next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan berlangsung di Google Classroom. Bagi teman-teman, setiap kelompok yang memiliki pertanyaan dapat memberikan pertanyaannya pada kolom komentar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.